Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Samarinda, Bapak Komisaris Besar Polisi Arif Fadli, supaya para pedagang dan masyarakat tahu nama Kapolresnya. Sekarang udah tahu kan semua? Kita doakan beliau cepat jenderalnya turun. Amin. Yang saya hormati Bapak Dandim 0901 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasdim Pak Natib Tutupulu. Kita juga doakan semoga beliau cepat juga turun kolonelnya. Pedagang kok diam? Amin. Sekali lagi amin. Baru mantap. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Asisten 2. Yang saya hormati teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tingkat kecamatan. Ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek, Kepala Dinas Pasar, Pak Marnabas, dan seluruh jajaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang kami banggakan, Camat Samarinda Ulu dan Lurah Sidodadi, serta tokoh-tokoh di Segiri yang tak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Juga hadir anggota DPRD Kota Samarinda, Bapak Afif Raihan. Agak mirip-mirip saya, cuma saya kurang, dia agak lebih 5 kilo. Bapak Ibu sekalian, pertama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan situasi apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa selalu sayang kepada kita dan terus menerus melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Selawat dan salam tak lupa juga kita selalu persembahkan kepada Habibuna wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Ta'ala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang tidak bilang amin tak masuk surga. Amin. Alhamdulillah masuk surga semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Republik Indonesia dengan sangat terpaksa atau dalam rangka agar negara ini dan seluruh masyarakatnya tetap bisa melaksanakan kegiatan perekonomian, kegiatan ekonomi kita tetap terjaga, tidak mengalami kekacauan seperti yang dialami oleh banyak negara akibat krisis global. Belum selesai COVID-19, datang lagi perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan gejolak perekonomian global, membawa ancaman krisis energi dan krisis pangan. Biar orang pasar Segiri juga tahu kenapa, apa itu ancaman krisis pangan dan krisis global. Waktu COVID semua tahu, semua orang takut ke pasar. Petani, pedagang semua mengalami masalah. Masyarakat daya belinya turun karena peredaran uang juga terbatas. Kita baru saja
selesai masa kritis COVID, walaupun belum berakhir secara penuh, datang lagi perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan pasokan, kiriman, kebutuhan energi dunia terhambat, sehingga dengan sangat terpaksa semua dunia melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak, termasuk yang tidak bisa kita hindarkan di Indonesia. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Bapak Presiden mengambil langkah ini itu justru karena sayang pada rakyat. Kita tidak ingin seperti yang terjadi di Argentina. Kita tidak ingin seperti terjadi di Sri Lanka, sampai ada masyarakat tidak mampu lagi membayar tagihan listrik demi untuk mendahulukan kebutuhan makannya. Tadi Pak Kadis mengatakan soal inflasi. Apa itu inflasi? Sebab saya ingin semua orang di pasar Segiri dan masyarakat tahu apa itu inflasi. Bukan cuma sekedar mendengarkan, hanya wali kota, Kapolres, Pak Kastim yang tahu apa itu inflasi. Saya ambil contoh, misalnya ibu yang pakai baju merah ini, katakanlah pendapatannya setiap hari, setiap bulan anggap saja 5 juta. Anggap saja 5 juta. Atau katakanlah Pak Kapolsek, anggap saja gaji dan tunjangannya 5 juta per bulan. Selama ini gaji dan pendapatan itu cukup membayar tagihan listrik sekaligus dipakai untuk makan, menyekolahkan anak-anak. Paham ya? Gaji 5 juta selama ini cukup untuk membiayai biaya sekolah, dipakai makan, membayar tagihan listrik, air dan lain sebagainya. Akibat karena berkurangnya pasokan BBM menyebabkan naiknya harga-harga barang, harga cabai, harga telur, harga minyak goreng. Akhirnya apa? Harga beras. Akhirnya apa yang terjadi? Yang selama ini gaji 5 juta itu cukup untuk membiayai semua kebutuhan, akhirnya tidak cukup karena naiknya harga-harga bahan makanan pokok. Apa yang terjadi di Inggris, di London, di Argentina, banyak masyarakat yang tidur di emperan toko karena lebih memilih mendahulukan makan daripada membayar tagihan listriknya. Nah, Presiden dan negara ini mengambil langkah agar itu tidak terjadi di Indonesia. Itulah sebabnya di seluruh pemerintahan, termasuk para gubernur dan kepala daerah, bupati dan wali kota, diperintahkan mengambil langkah terpadu bersama Pak Kapolda, Pak Panglima TNI di tingkat provinsi bersama gubernur, wali kota, bupati bersama Kapolresta, Dandim, Kejaksaan Negeri, pengadilan dan semua unsur forum komunikasi pimpinan daerah untuk melakukan tindakan-tindakan agar harga tetap stabil. Kalaupun naik, naiknya tidak mengurangi beban daya beli masyarakat. Seperti misalnya cabai. Cabai kayak di Sumatera, karena hampir semua orang, dan di Padang misalnya, tidak bisa tidak makan tanpa disertai dengan sambal. Akhirnya kebutuhan ini sangat besar. Sementara pasokan dari daerah penghasil cabai kurang, menyebabkan harga naik. Antara stabilnya harga dengan kemampuan, selisih minusnya, itu yang disebut dengan inflasi. Bagaimana caranya? Kita mengambil langkah. Satu, kita akan menanam cabai di dalam daerah supaya tidak bergantung sepenuhnya. Contoh, kalau selama ini Samarinda butuh 1 ton semua dari daerah luar, maka dengan kita tanam sendiri kemungkinan bisa menghadirkan katakanlah 7 kilo, maka 7 kilo tidak lagi bergantung pada daerah luar.
untuk harga stabil. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga minta kepada para pedagang agar ikut membantu situasi yang memang belum terlalu baik ini. Caranya tetap untung dapat apa, tapi jangan untungnya berlebihan. Mudah-mudahan kelebihan untung itu sebahagian dalam bentuk mendapatkan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan memanfaatkan situasi yang sulit. Mumpung cabenya, telurnya, minyak gorengnya, tempenya, berasnya terbatas, saatnya kita ambil keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kita ambil untung terbatas yang layak, patut, selebihnya insya Allah Tuhan yang akan balas. Mudah-mudahan Allah langgengkan usaha kita dan keluarga kita diberi umur panjang, mendapatkan keberkahan lain dari Allah SWT, tidak dalam bentuk keberuntungan uang, tapi kepanjangan umur, kelapangan rezeki, dan insya Allah dari masyarakat yang butuh tadi bawang, yang butuh tadi cabai, mudah-mudahan mendoakan pedagang kita semua selalu mendapat keuntungan dari perdagangannya dan keberkahan dalam usahanya. Nah, ini bisa jadi loh sebaliknya, situasinya sulit, kita sengaja mengambil kesempatan mempersulit masyarakat. Mungkin secara sepintas kita dapat untung besar, tapi ingat, Tuhan marah apabila kita mempersulit sesama manusia. Bapak Ibu sekalian, ada tips dari Nabi kalau kita mau sukses dalam hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kita tidak bisa bermanfaat secara banyak kepada manusia lainnya, setidak-tidaknya kita tidak melakukan tindakan mempersulit orang lain. Itu bagian yang insya Allah cara untuk mengundang keberkahan dari langit, dari Tuhan yang Maha Esa. Setuju? Alhamdulillah. Hari ini terakhir, Bapak Ibu sekalian, kemarin Bapak Presiden harusnya sejatinya datang ke Pasar Segiri, tapi karena acara beliau dari pagi di luar Kalimantan Timur sudah padat, lalu datang ke Kalimantan Timur sudah di sore hari. Beliau ada lagi kegiatan di malam hari, sehingga kalau diperhitungkan juga ke Samarinda, kemungkinan besar pesawat beliau yang akan terbang di malam hari tidak dapat lagi sampai di Jakarta. Oleh sebab itu, saya mendengar informasi sudah ada 100 orang di PCR. Kepala dinas pasar, kepala UPTD pasarnya sudah ada yang bilangin, kita di prank. Betul? Betul? Bukan di prank. Kebetulan karena ada kepentingan lain, akhirnya Bapak Presiden dengan sangat terpaksa membatalkan ke Samarinda. Tapi hari ini saya ingin membawa berita gembira. Begitu Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua, Pak Kapolres itu nanya sama Pak Dandim, Pak, kasihan itu kepada Pas Pampresnya, kepada pejabat yang mendampingi Bapak Presiden. Kata dari pusat apa? Semua yang dijanjikan itu akan tetap disampaikan. Karena memang Bapak Presiden sangat cinta pada rakyat Indonesia. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian, Samarinda ini sudah beberapa kali didatangi oleh Bapak Presiden. Hanya saja kemarin tidak berkesempatan. Beliau melalui stafnya menghubungi Pak Kapolresta dan Pak Dandim. Hari ini dikirimkan paket sembako untuk para pedagang dan masyarakat yang berkumpul hari ini dari Bapak Presiden sebanyak 700 paket. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Dan ada
lagi 100 paket yang kemungkinan apakah di Pasar Merdeka atau di Pasar Pagi. Jadi bukan cuma di sini 700, insya Allah semua dapat jatah. Lalu saya diberitahu oleh Pak Barnabas, Pak Wali, mungkinkah kita juga berikan bantuan langsung tunai? Saya bilang kalau untuk pedagang pasar pagi selama ada uangnya kita kasih. Pasar segini berapa Pak? 100 paket. Ya, hari ini kita juga akan menyerahkan 100 paket bantuan langsung tunai untuk 100 orang. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini bukan langkah pertama. Insya Allah minggu depan, 2 minggu lagi, kita telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada para pedagang. Mudah-mudahan juga pasar sendiri dapat kebagian lagi. Tapi ada berita gembira yang saya mau sampaikan. Yang kedua, baru saja kemarin saya melonsing, meresmikan adanya kredit tanpa bunga tanpa agunan yang berasal dari APBD Kota Samarinda yang ditempatkan dan disalurkan melalui Bank Kaltim Tara. Pinjaman khusus untuk pedagang kecil, UMKM. Datanglah ke sana, namanya kredit bertuah. Apa itu bertuah? Berusaha, beruntun dan berkah. Bagi pinjaman kredit 0 sampai 10 juta tanpa agunan, tanpa bunga. Kreditnya bisa diperoleh hingga sampai 25 juta dengan 0%. Mengapa ini kredit akan dipakai sebagai bentuk perlawanan terhadap rentenir yang selama ini memberatkan para pedagang? Betul? Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, tahap pertama ini saya telah menempatkan sebesar 15 miliar rupiah di Bank Kaltim Tara untuk dipergunakan oleh para pedagang-pedagang pasar, UMKM, bahkan PKL yang tertib berjualan di tempat yang dibenarkan. Silahkan dipakai. Datangi Bank Kaltim Tara, proses, dan insya Allah mudah-mudahan dijaga. Bagi yang nanti mendapatkan kredit ini, tolong dijaga, dibayar agar saudara-saudara kita yang berikutnya juga bisa menggunakannya, mendapatkan kesempatan. Di antara kita kalau tertib membayar, insya Allah saudara-saudara kita yang lain yang juga membutuhkan akan mendapatkan kesempatan memperoleh kredit yang tersebut. Demikian yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di samping itu BPR, di depan pasar segini ini kita masih ada anggaran kurang lebih 20 miliar yang juga bisa dipergunakan oleh para pedagang di pasar segini dan di pasar-pasar lain. Memang berbeda dengan kredit yang ada di Bank Kaltim Tara. Kalau di BPR ini memakai bunga karena ini sistem lama yang sudah dijalankan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pilihan. Silahkan mengurusnya, memenuhi syaratnya, dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, marilah kita saling mendoakan. Saling mendoakan dengan segala doa kebaikan. Doa pertama, semoga Samarinda ini terus ekonominya tumbuh. Karena tidak banyak daerah seperti di kota Samarinda. Habis Covid yang sangat kritis, datang lagi krisis global, tapi perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah, inflasi kita masih dalam keadaan normal. Ini kenapa? Ini hebatnya kebersamaan kita. Ada pemerintah, ada TNI, ada Polri, ada pedagang yang mengerti juga situasi, ada masyarakat, sehingga inflasi kita masih masuk dalam kategori normal.
Bahkan hebatnya kerjasama ini, inflasi bisa kita jaga. Kemarin dari Bapak Presiden kita dapatkan bonus sebesar 19 miliar diberikan kepada pemerintah kota untuk dipergunakan bagi pengendalian inflasi. Inilah yang tadi akan kita gunakan, kita akan bagi juga secara tunai. Kita juga akan didik para yang masih menganggur untuk memiliki keahlian. Kita pakai untuk menanam cabai, kita pakai menanam bawang, kita lakukan operasi pasar. Dan operasi pasar hingga pada bulan Desember kita sekurang-kurangnya melaksanakan sebanyak 8 kali. Dan kita akan melanjutkan lagi pada tahun 2023. Pendek kata, kita akan terus bersama dengan rakyat sekuat yang kita mampu. Selama pemerintah TNI Polri selalu bersama dengan rakyat, percayalah, Samarinda ini insya Allah akan selalu terjaga ekonominya. Masyarakatnya bisa tetap melangsungkan kegiatan ekonomi. Pembelinya juga insya Allah masih terjangkau daya belinya. Pemerintahan berjalan baik. TNI dan Polri selalu berada di belakang kita, di depan kita, di samping kiri kanan kita, agar Samarinda terus menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Akhirnya saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua, tentulah bantuan ini mungkin nilainya kecil, tapi jangan lihat nilainya. Mungkin belum bisa menjangkau semua. Mudah-mudahan ini awal dan di antara kita lah yang saling melengkapi. Doakan kami di pemerintah Kota Samarinda, doakan Pak Kapolres beserta seluruh jajarannya, doakan Pak Dandim dan seluruh jajarannya, serta semua unsur di forum komunikasi pimpinan daerah, agar semua bisa terus sehat, bekerja bersama dengan rakyat, agar kota kita ini selalu perekonomiannya tumbuh dengan positif. Dan saya perlu sampaikan, tidak mudah mempertahankan ekonomi Samarinda. Saya perlu sampaikan, Samarinda hari ini tetap pertumbuhannya pertumbuhan positif di tengah kesulitan di tingkat dunia maupun nasional. Tapi Allah SWT, Tuhan memberkati kita, ekonomi kita tumbuh positif. Dan bagi masyarakat tidak perlu galau, stok kita aman, beras kita cukup, bahan-bahan makanan pokok kita penting, bahan makanan pokok dan penting kita cukup. Jadi tidak perlu ada keresahan, ketersediaan kita cukup, sehingga insya Allah kelangsungan kehidupan bermasyarakat di Kota Samarinda mudah-mudahan akan terus berjalan normal. Tidak perlu menimbun barang karena stok beras kita cukup. Kalau kurang di pasar, saya akan keluarkan dari Dolok. Kita juga sekarang dalam pengiriman 1.500 ton dari luar daerah. Antisipasi cabai, kita sekarang melakukan penanaman 10 hektar, bawang 1 hektar, dan kami baru melakukan kerjasama dengan daerah di Sulawesi Selatan dan di Jawa Timur agar pasokan kita cukup. Tidak perlu ada keresahan di Samarinda, karena memang kita bekerja bersama-sama untuk mengatasi semua ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga kita terus bisa sehat melangsungkan kegiatan-kegiatan kita. Akhirnya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk mungkin berkenan tetap di tempat untuk menyerahkan bantuan dari pemerintah Kota Samarinda kepada pedagang Pasar Segiri. Kami mohon. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed.
hero.